Bismillahi ma sya'allahu la yasuqul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allahu la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah, alladhi qad ballagar risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi. Amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sangat kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan yang mohon maaf pada pagi menjelang siang ini saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya yang insya Allah tidak akan mengurangi rasa takdim wa takrim sedikit pun, yang mana kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam ketaatan di jalan Allah, dan kita doakan semoga menjadi ulama-ulama warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para panitia peringatan hari besar Islam akan lahirnya junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kita hormati, dan berkah perjuangan kerja keras daripada para panitia dan didukung dengan segenap lapisan masyarakat dan donaturnya, alhamdulillah acara yang dicita-cita sukses pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semoga apa yang telah dicurahkan dan dikorbankan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita doakan pula semoga para panitia ini dimudahkan urusannya oleh Allah, amin. Dikabul hajatnya oleh Allah, amin. Dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama dan teristimewa Bapak Kepala Desa hadir. Bapak Kepala Desa, alhamdulillah kita doakan semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan untuk mengemban amanah, amin. Dimudahkan dalam urusannya, amin. Dan dikhasilkan maksud-maksudnya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada pagi menjelang siang ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, ade dan kakak santriin wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terutama dan teristimewa salam secara spesial saya sampaikan kepada sahabat saudara saya seperjuangan daripada Front Pembela Islam dan seluruh sayap juangnya yang alhamdulillah ikut hadir di tengah-tengah kita dalam rangka yang mulia ini. Semoga kita berkumpul pada saat ini dalam rangka memuliakan Nabi yang kita cinta dan kita bangga. Kelak ini menjadi wasilah berkumpulnya kita bersama Nabi dalam surga, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya kepada Rasul jawabannya cinta. Pertanyaannya apa buktinya? Bukti
buktinya kami kumpulan di dia. Ya, insya Allah itu salah satu bukti. Tapi Allah tidak minta seperti itu, saudaraku. Allah tidak hanya sebatas itu menantang kita, meminta kepada kita. Kalau betul kata Allah kita mencintainya, wajib kita membuktikannya. Dengan cara apa membuktikan kita cinta kepada Allah? Allah berfirman dalam Al-Quran, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Sampaikan kepada semua umat Islam. Perlu diperhatikan, ini ayat asbabun nuzulnya, salah satunya adalah bukan untuk orang Islam, melainkan untuk para penyembah berhala. Ayat ini untuk para penyembah patung. Ayat ini untuk mereka-mereka yang menduakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga saat ditegur oleh Rasulullah, hai orang kafir, hai orang musyrik, kalian jangan menyembah batu, jangan menyembah kayu. Mereka menjawab, Muhammad, kami pun cinta kepada Allah, tapi kami buktikan kecintaan kami itu dengan cara fasilitas media menyembah batu. Nah, dijawab oleh Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Khususus sabab la yamna'u umumal hukmi. Hai umat Islam, kalau betul kalian cinta kepada Allah, tak peduli siapa kalian, mau kalian itu kiai, mau kalian itu ulama, mau kalian itu presiden, mau kalian itu aparat, mau kalian pejabat, mau kalian dewan, mau kalian rakyat, gak peduli. Kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, fattabi'uni fi kulli ma ji'tukum bih. Dalam tafsir Bahrul Ulum dijelaskan, kalau betul kita cinta kepada Allah, maka wajib dibuktikan dengan cara taat, ikuti, anut dengan apapun yang disampaikan oleh Rasul. Kalau kita umat Islam cinta kepada Allah, maka buktikan dengan cara apapun yang disampaikan oleh Nabi, apapun yang disampaikan oleh Kangjeng Rasul, wajib diikuti. Jangan sampai mengaku sebagai umat Islam tapi tidak mau ikut dengan aturan Islam. Jangan sampai mengaku sebagai orang yang cinta terhadap Allah tapi tidak mau memakai hukum Allah. Bahkan yang lebih parah lagi, bukan hanya tidak menerima aturan Islam, justru malah menghina Nabi Muhammad. Ini bahaya, saudaraku. Dan ironisnya, lebih menyedihkannya lagi, justru dia orang Islam, bahkan seorang ustadz, bahkan seorang kiai, berani-beraninya dia melecehkan Nabi, berani-beraninya menghina Nabi. Kularek nanya, lamun ayah kiai daek ngahina ka Kangjeng Nabi, eta kiai apa kuya begitu eta? Abuya apa buaya? Masyarakat dikumpai, misal ayah pamuda bontongor boloon, tukang bobok, tukang tarok, tukang merosot tali anrok, tengari asal ayah liang orok molohok beak dirorojok ku boloon na eta pamuda. Tapi sanajan boloon model kitu eta pamuda yakin moal wanian ngahina Nabi, bener tak? Kenapa? Karena dibuktikan pada saat ini mereka di hatinya masih ada cinta kepada Nabi. Tapi ini ada ustadz, guru, ada kiai, dia berani mengata-ngatai Nabi, melecehkan Nabi. Nabi itu rembes dan dekil. Tahu rembes dan dekil? Rembes dan dekil itu tukang cilehan eta Kanjeng Nabi kerletikna, terus tukang lehoan eta Kanjeng Nabi teh, tukang ngaca, tukang congean. Bahkan ngomong kieu eta tangkurakna, lamun teh mah aya jambu di Arab Saudi, eta Kanjeng Nabi maling jambu. Abdi rek nanya, eta ngalem ka Kanjeng Nabi apa ngahina ka Kanjeng Nabi? Ngalem apa ngahina? Ustad apa polongo? Kiai apa kuya? Abuya apa buaya? Undang apa ulah kadieu badak itu? Lamun aya gogoran ulah cocok eta ngaranna. Masya Allah, masyarakat sini dibuktikan rela berkorban walaupun terik panas matahari,
walaupun harus mengorbankan nyawa, mengorbankan harta, bahkan mengorbankan waktu, rela berkumpul di tengah lapang seperti ini dalam rangka menunjukkan cinta kepada Nabi. Betul? Tiba-tiba ayah nungahina, marah tidak umat Islam? Marah tidak umat Islam? Siap bela Nabi, siap bela syariat Nabi, siap bela Allah, siap bela Rasulullah. Takbir. Tuh dah Kiai FPI mah takbir deui. Iraha sami Allah nah. Aya eta kiai ustad anu nyinyir gitu. Tuh dah kayak rombongan takbir, bahkan dipelesetkeun takeber. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Eta mah FPI takbir deui salat mah teu eureun cenah. Teu angeus-angeus salatna eta mah takbir deui cenah. Iraha sami Allahna, he cungur. Pan kami mah lain keur salat. Keur salat bae teu make sami Allah teu nanan. Bener teu? Ngan ku sinis-sinis eta kana takbir, masya Allah. Padahal langit sakitu legana, bumi sakieu gedena, dihijikeun masih keneh leutik dibanding jeung ganjaran takbir. Gede keneh ganjaran takbir daripada langit jeung bumi. Kari-kari dilecehkeun. Nah eta mah kelompok takbir cenah. Takbir na batur mah pake dikit maka kalah pake maehan jelema pake ngaduruk imah cenah. He polongo. Lain takbir nu pake ngaduruk imah, nu pake ngaduruk imah mah seuneu conge. Bener dah. Nganaon anu diduruk na imah naon? Imah jablay. Imah tempat minuman keras, bener teu? Nah soal anu matak diduruk polisi, nah cara ricing bae. Pugunya eta tempat minuman keras, cubunya eta tempat jablay, ngarusak generasi, ngarusak laki-laki, ngarusak perempuan, melanggar agama, melanggar negara, dijojongkeun ku aparat, dibeuleuh ku FPI, bener teu? Daripada nyelakakeun. Masya Allah. Aduh kakalah ngagogoreng. Goreng naon tambah takbir ke ngabeleman imah nu geblek dibeleum ge. Aya nu cager mah jadi dibeleum malah mah dipangbangunkeun. Benar. Jadi kita umat Islam ini sangat menyedihkan saat ini. Menyedihkannya apa? Umat Islam ini simbolnya, nabinya, panutannya dihina. Kok ada umat Islam malah yang membela yang menghina Nabi. Bahkan itu tadi saya sampaikan, dianya sendiri ikut-ikutan menghina Nabi. Nih masyarakat di sini jam segini ada yang sedang di pasar, ada yang sedang di kebun, ada yang sedang tiduran, ada yang sedang dagang, betul? Tapi dikorbankan itu semua, kumpul di sini, dibuang harta, dibuang itu mencari urusan dunia, kumpul di sini. Kenapa? Bukan karena tidak butuh harta, bukan karena tidak butuh dunia, tapi kita butuh cinta kepada Rasulullah dan dicintai oleh Rasul. Betul? Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi kalau kita betul cinta kepada Allah, buktikan dengan cara mengikuti syariat Allah, dengan cara ikuti syariat Rasulullah. Paham? Jelas? Cukup? Jadi ikut syariat Rasul. Jangan mengaku umat Islam justru benci dengan syariat Islam. Ini aneh. Ada orang Islam malah benci dengan syariat Islam. Ada orang Islam tidak suka dengan syariat Islam. Bahkan ustadz, bahkan kiai tidak terima dengan syariat Islam. Walaupun kita belum bisa melaksanakan itu syariat, belum mampu melaksanakan itu syariat, kalau memang itu datang dari syariat, terima dengan senang hati. Contoh, kita belum mampu, belum bisa candaek melaksanakan sholat 5 waktu secara aktif, minimal terima dina hati bahwa sholat eta kewajiban. Walaupun orang can bisa ninggalkan minuman keras, minimal terima minuman keras itu diharamkan ulah kieu. Nah ndak ieu mah eta Allah jeung nabinya teu nyahoun kitu ya kana minuman keras. Sakieu ngeunahna ya, sakieu nimakna teu nyahoun makana diharamkeun udah asap cek saharam bebas.
jalma eta Islam apa kafir? Islam apa kafir? Kafir. Wah kan kiparum ngapir-ngapirkeun, lain ngapir-ngapirkeun ge kanu kafir. Ulah jalma kafir disebut kafir. Dari terima Islam. Makanya saya ingatkan saat ini, hai umat Islam, ayo kembali kepada syariat Islam. Kenapa? Saya ingatkan selanjutnya, karena saat ini ada sekelompok orang, segelintir orang yang memprovokasi umat Islam supaya tidak melakukan syariat Islam, supaya tidak menerima syariat Islam, bahkan ditakut-takuti dengan syariat Islam. Umat Islam iya supaya sieun karena syariat Islam. Kira-kira cager tagring eta jelema. Cager tagring eta jelema. Mana contohnya? Contohnya kalimat jihad. Jarang sekali ustadz kiai saat ini, atau mungkin ada ustadz kiai saat ini yang tabu, yang risih, yang takut ngomong-ngomong jihad di panggung-panggung, saudaraku. Kenapa? Karena langsung akan ada sekelompok orang yang menuding teroris. Betul? Jadi umat Islam ini dianggap teroris. Jadi jihad ini dianggap teroris. Sampai-sampai ada petinggi negara yang mengatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama, saudara. Adakah yang seperti itu? Padahal jihad itu bukan kalimat negatif. Jihad itu kalimat yang sangat positif. Jihad itu kalimat yang indah yang dipilih oleh Allah. Tapi saat ini umat Islam ditakut-takuti dengan kalimat jihad, saudaraku. Mungkin kula kayaknya geus dicirian deui bae ya. Wah, kiparu ngomong-ngomong jihad ya, teroris ya, beungeut sia teroris abdi. Masya Allah. Jihad itu kalimat yang indah. Mana contohnya? Seorang bapak dia pergi ke ladang, bapak-bapak pergi ke sawah, pergi ke kebun, pergi ke pabrik, pergi ke pasar jualan, mencari nafkah, mencari harta yang halal untuk diberikan kepada anak dan istri. Itu pun jihad. Seorang istri masak di dapur untuk suami dan anaknya ikhlas karena Allah. Itu pun jihad. Sedang enak-enaknya masak itu si istri, dipanggil oleh suami, diajak ngamar, dengan senang hati melayani suami. Ibu, itu pun jihad. Kita kumpul di sini mengorbankan waktu, mengorbankan harta dan tenaga, rela panas-panasan dalam rangka menunjukkan kecintaan kepada Rasulullah. Itu pun jihad. Polisi menjaga keamanan dengan semestinya, sungguh-sungguh karena Allah. Itu pun jihad. Presiden mengurus rakyatnya dengan benar, dengan baik. DPR membuat aturan dengan benar dan baik. Itu pun jihad. Aya orang kafir ngahina ka Islam, ngahina ka Kangjeng Nabi, bahkan angkat senjata nerang umat Islam, dilawan ke umat Islam, dipodaran eta jalma kafir. Itu pun jihad. Bagus tidak? Salah apa benar? Salah apa benar? Jadi jihad ini salah apa benar? Bagus apa buruk? Tapi saat ini saudaraku, apabila ada kata-kata jihad langsung dicap teroris. Bahkan yang lebih menyedihkan saudaraku, di tengah-tengah mayoritas umat Islam benar-benar dilecehkan ini umat Islam. Beberapa bulan yang lalu ada santri kecil, anak-anak perempuan menggunakan jilbab, diikat kepalanya dengan kain yang bertuliskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Langsung fotonya diambil oleh seseorang, begitu diambil dipajang di media sosial. Inilah calon-calon teroris masa depan. Santri dianggap calon teroris. Bahkan ada seorang pejabat yang mengatakan, semakin rajin ke masjid itu orang, maka semakin besar indikasi menjadi teroris, saudara. Semakin pintar dia membaca Al-Quran, semakin besar akan menjadi teroris, saudara. Semakin banyak hafalan Al-Quran, berarti dia semakin berpotensi menjadi seorang teroris. Biadab tidak?
Kurang ajar tidak? Kira-kira biarkan atau lawan? Lawan atau biarkan? Siap lawan kedoliman? Siap lawan yang kurang ajar? Takbir. Bahkan ada lagi saudaraku, tadi sudah saya sampaikan secara singkat, ada petinggi negara yang coba-coba ingin mengadu domba antara Indonesia dengan agama, antara Pancasila dengan syariat. Katanya musuh Indonesia itu adalah agama, musuh Pancasila itu adalah agama. Perlu umat Islam ketahui, perlu umat Islam sadari, tidak akan ada ini negara Indonesia kalau bukan perjuangan umat Islam. Betul. Tidak mungkin umat Islam mau merusak Indonesia. Tidak mungkin umat Islam mau memecah belah Indonesia. Kenapa? Karena yang membangun Indonesia adalah umat Islam, saudaraku. Dan terbukti sampai saat ini yang ingin memecahkan diri dari Indonesia adalah separatis, teroris kafir yang ada di Papua, saudaraku. Kenapa mereka tidak dikatakan teroris? Padahal sudah jelas ingin memisahkan diri, sudah jelas angkat senjata. Tapi kenapa mereka hanya dianggap kelompok kriminal? Tapi ustadz dan kiai yang tidak angkat senjata, hanya menyampaikan hukum agama, langsung ditangkap dan dipenjara, dituding teroris, saudaraku. Apabila pemerintah semacam itu sehat apa sakit? Sehat apa sakit? Goblok tante, tolol tante. Terus itu didukung deh ku kiai, nah tolol teh kiai. Masya Allah. Jadi hati-hati saudaraku, umat Islam sedang dipojokkan, umat Islam sedang dianiaya. Perlu diketahui, berdirinya Indonesia ini adalah jasa umat Islam. Ngomong lagi, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Hei, tidak mungkin agama bertentangan dengan Pancasila, saudaraku. Kenapa? Karena Pancasila lahir dari agama. Dari agama. Mana buktinya? Ya ku abdi digaji ya. Lain bab wudu kulang ngaji lain. Enak mah dia. Supaya sadar ya umat Islam, supaya sadar. Pancasila dasar negara Indonesia ini yang sekarang dirubah menjadi pilar, sebenarnya itu lahir dari agama. Mana buktinya? Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Orang yang memiliki keyakinan ketuhanan, siapapun dia, apapun bentuk keyakinan ketuhanannya, dia orang beragama. Artinya apa? Indonesia adalah negara agama. Berarti tidak boleh sejengkal pun tanah Indonesia didiami, diduduki, dimiliki oleh orang-orang yang anti agama, saudaraku. Siapa orang yang anti agama? Siapa orang yang anti agama? PKI. Tapi mereka saat ini maling teriak maling, bangsat teriak bangsat, goblok teriak goblok, nuding umat Islam anti Pancasila. Padahal Pancasila hasil konsensus mayoritas umat Islam Indonesia. Tidak mungkin umat Islam anti Pancasila. Yang diantikan umat Islam itu bukan Pancasila, tapi pantat Cina. Kira-kira paham? Jadi kalau Pancasila kita terima, kalau pantat Cina terima apa tolak? Tolak apa terima? Masya Allah, yang kita tolak pantat Cina, yang dituding Pancasila. PKI banget dia. Terjadi gak di Indonesia? Terjadi kan? Makanya hati-hati. Dituding lagi umat Islam mau merubah Pancasila. Umat Islam mau merubah Pancasila. Aitelila aya undang-undang RUU HIP, rancangan undang-undang haluan ideologi Pancasila. Maksudnya kumaha? Eta 5 sila diganti, rek diganti jadi trisila. Eueuh ketuhanan dah. Tina trisila diganti deui jadi eka sila, jadikan sila doang gotong royong. Ketuhanan eueuh dipiceun. Jadi Indonesia berarti negara tanpa Tuhan. PKI lain. Berarti mereka yang sudah terbukti, orang-orang DPR yang sudah terbukti atau di DPR. Mana Pak Dewan? Perlu dicatat Pak Dewan. Selama ini ada orang yang menuding umat Islam sebagai
sebagai anti Pancasila dan ingin mengganti Pancasila. Betul Pak Dewan? Tapi terbukti mereka anggota DPR yang mengganti Pancasila dari Pancasila menjadi Trisila, saudara. Berarti siapa sebenarnya yang anti Pancasila? Siapa sebenarnya yang ingin merubah Pancasila? Bukan umat Islam. Walaupun dia haji, walaupun dia bersorban, tapi kalau dia setuju Pancasila diganti menjadi Trisila ataupun Ekasila, apapun partainya, berarti mereka pengkhianat Pancasila. Catat baik-baik Pak Dewan, bisi tersebut laporkan ke Ditu Hopteh. Masya Allah. Tapi insya Allah Pak Dewan ini bagar. Di mana? Mantap. Hanya partai PKS yang menolak RUU HIP, saudaraku. Masya. Tapi PKS dituding mau merubah Pancasila. PKS dituding mau merubah Pancasila. Ainu nuding nu ngarubah. PKS tersetuju dirubah polongo teh. Polongo teh. Aya nu leuwih polongo deui. Saha urang kumpai masih kene milih calon dewan ti partai nu kitu. Pokoknya eta polongo rek ngarubah Pancasila dipilih bae di urang kumpai. Gak ada kumaha kiai jalaju nama mereunu ieu nu itu ge sarua nu penting mah mana bae nu karasakan gerong lebok batu tah kurang umpai. Nah tanu gitu geus nyaho eta teh geus nyaho si eta teh polongo rek ngarubah Pancasila haju dipilih baik ku urang eta urang kira-kira polongo tante dia mah jujur belah jujur. Pugunya eta jalma teh ngamusuhan agama. Pugunya partai eta teh ngamusuhan agama. Pugunya kelompok eta teh rek ngarubah Pancasila dipilih baik ku urang. Ngomongna ku ngeunaheun, kami mah lain milih nu itu, milih nu ieu. Kami mah lain nonjok beungeut da nonjok ge sukuna. Kira-kira polongo teh eta urang. Bahkan aya kiai kuat sholat hajat sujud sungkur ke Allah munajat bari ceurik sing menang eta calon polongo. Polongo teh eta kiai. Atuh puguh geus nyaho eta teh calon polongo. Gara-gara merah duit 15 juta diumrohkeun eta kiai kuat nongeng minta ke Allah. Ya Allah eta calon polongo sing cageuran. Eta calon polongo sing menang. Pertanyaan eta kiai polongo tanda. Polongo tanda haju cek masyarakat kami makasih itu nama teu nyaho ge ka kiai polongo nurut bae kami mah ka kiai polongo berarti masyarakat salah teh tak ulang ngabasakeun gitu. Wah langsung tangkap Ki Fahru, dia bukan penceramah, dia menjelek-jelekan orang, dia menggoblok-goblokkan ulama, menggoblok-goblokkan aparat. Ye kadal kebon sanu ngapolongo-polongokeun kiai jeung aparat. Rekam baik-baik silahkan putar ulang. Nu ngapolongo-polongokeun kiai jeung aparat mah urang kumpai. Lain kula. Kan kula mah cuma sekedar nanya. Eta lamun aya praja aparat nu kitu polongo teu. Tuh kan orang dia bener Pak Dewan. Masya Allah haju kiai nadai iiluan ngabelaan anu polongo teu. Naudzubillah si Fahru Roji iiluan ngabela kiai anu polongo ngabela aparat nu polongo teu si Fahru Roji aing bae di polongokeun ku urang dia. Ada ai berita anak Ki Fahru ngagogoreng aparat jeung ulama ngapolong-polong aparat jeung ulama. Wah. Aing bae dipolongokeun ku urang kumpai bener. Nya capek, nya gering, nya teu hees ditah ngaji horeng dipolongo-polongo di urang dia. Izin dengan hormat para aparat. Urang kumpai lain ngapolongo-polongo presiden. Urang kumpai lain ngapolongo-polongo DPR. Ulang kumpai lain ngapolongo-polongo kiai. Orang kumpai ini jujur. Orang kumpai ini bersih, lepas dari tujuan politik. Nyebutkan polongo ge kanu polongo orang kumpai mah. Bener dah? Itu ngapolongo-polongokeun kiai, ngapolongokeun ge kanu polongo. Contoh, ieu aya imah polongo ya. Imah polongo. Presiden kucuk asup ka imah polongo. Presiden polongo. Bener dah? DPR
mung eleh asup deui kana imah Polongo DPR Polongo. Aya kiai jeung abuya mung eleh aing ge hayang Polongo asup ka imah Polongo. Berarti kiai cek masyarakat budak kurang sauyunan kacai jadi saleuwi kadarat jadi salewak sadesa logak urang ge iluan deui bae kana imah Polongo masyarakat. Bantah. Jadi lain ngapolongokeun aparat kiai jeung pejabat, ngapolongok-polongokeun ge kanu polong. Ini tanda orang kumpai bersih dari tujuan politik. Tujuannya siapapun yang dipilih ingin mampu mensejahterakan. Jujur orang kumpai mah teu tedeng aling-aling. Contoh kecil, aya kiai rek berjamaah ke masjid. Ai cak-cak sok minculak teh. Sok minculak cak-cak mah nya. Kiai lempang ngising di luhur. Eta cak-cak nempel kana tarang kiai. Haju urangnya kiai teh na tarangna aya cak-cakan. Ngan kiai teh sadar aya tai cak-cakan. Haju urang rek ilu bae ngamakmum ka eta kiai. Moal haju cek kiai kunaon dak daria teh daekeun ngamakmum ka aing. Hampura kiai eta dina tarang aya coklat. Salah tanda. Ngamuk eta kiai bener teu? Naon urusana tarang aing jeung coklat. Rek coklat rek susu tah sah bae salat mah. Bener teu? Tuh tungtungna salah. Coba lagi. Punten kiai eta cak-cak. Teu. Cek nu bener dak. Pan kitu meureunna. Lain teu sopan eta pamuda. Lain teu sopan eta calon makmum. Justru ngabejaan supaya sah salat. Sah salatna. Lamun dibejaan coklat terus bae kumanehna salat da teu ngarasa ieu. Eta mah dibejakeun aya tai koto kacai moal eta kiai. Kacai moal. Tak makana nyebutkeun presiden Polongo ka presiden Polongo lain ngagogoreng sina cager eta presiden. Bener teu? Teu kumaha Polongona coba pamarentah ge. Teu kumaha Polongona pikir saeutik we pake eta pamikiran. Hati-hati masyarakat Indonesia. Jangan keluar rumah, jangan ke pasar-pasar. Ada virus pandemi corona, kokoro kabina-bina. Betul? Masyarakat di lockdown, dewan gaji dah dipotong, polisi PNS KB dipotong, bener? Masyarakat temenang ke pasar, di lockdown. Masya Allah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masya Allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allahu ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi ma sya'allahu la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa sunnatahu ila yaumil qiyamah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Alladzi qad ballagha ar-risalah wa addal amanah wa nasaha al-ummah wa da'a ila sabili rabbih bil hikmati wal mau'izatil hasanah wa jahada fi sabilillah haqqa jihadi amma ba'du. Hadratil mukarramin wal muhtaramin yang sangat kita hormati dan kita cintai, yang sangat kita muliakan dan kita banggakan, segenap para ulama, para kiai, para ajengan, para kasepuhan yang mohon maaf pada pagi menjelang siang ini saya tidak dapat sebutkan satu persatu daripada nama, kemuliaan dan kebesarannya yang insya Allah tidak akan mengurangi rasa takdim wa takrim sedikit pun, yang mana kita doakan semoga semuanya dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat walafiat, selalu ada di dalam ketaatan di jalan Allah, dan kita doakan semoga menjadi ulama-ulama warasatul anbiya. Amin ya rabbal alamin. Segenap para panitia peringatan Hari Besar Islam
akan lahirnya junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama kita hormati, dan berkah perjuangan kerja keras daripada para panitia dan didukung dengan segenap lapisan masyarakat dan donaturnya. Alhamdulillah, acara yang dicita-cita sukses pada pagi hari ini. Mudah-mudahan semoga apa yang telah dicurahkan dan dikorbankan dibalas oleh Allah dengan lipat ganda kebaikan dunia dan akhirat. Dan kita doakan pula semoga para panitia ini dimudahkan urusannya oleh Allah, amin. Dikabul hajatnya oleh Allah, amin. Dimuliakan oleh Allah dunia dan akhiratnya, amin ya rabbal alamin. Salam hormat pula saya sampaikan kepada segenap aparatur pemerintah, sipil, militer, TNI ataupun Polri yang hadir ataupun yang mewakili, terutama dan teristimewa Bapak Kepala Desa hadir. Bapak Kepala Desa, alhamdulillah kita doakan semoga diberikan taufik dan hidayah oleh Allah, diberikan kekuatan untuk mengemban amanah, amin. Dimudahkan dalam urusannya, amin. Dan dikhasilkan maksud-maksudnya, amin ya rabbal alamin. Akhirnya salam penghormatan pada pagi menjelang siang ini saya sampaikan kepada segenap yang hadir, daripada kaum bapak, kaum ibu, para pemuda, para pemudi, ade dan kakak santri wa santriawati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Terutama dan teristimewa salam secara spesial saya sampaikan kepada sahabat saudara saya seperjuangan daripada Front Pembela Islam dan seluruh sayap juangnya yang alhamdulillah ikut hadir di tengah-tengah kita dalam rangka yang mulia ini. Semoga kita berkumpul pada saat ini dalam rangka memuliakan Nabi yang kita cinta dan kita bangga. Kelak ini menjadi wasilah berkumpulnya kita bersama Nabi dalam surga, amin ya rabbal alamin. Saudaraku kaum muslimin muslimat rahimakumullah, saya